Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi untuk mata kuliah grafik, desain, dan juga video animation terkait visual, desain, dan ekspektasi konsumen. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya, Virgon Akbar, lalu dilanjutkan dengan, Dengan saya Melanie Indriani. Nama saya Anang Permadi. nah, silakan next slide. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, pertama-tama di sini saya akan membacakan agenda pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama akan ada pentingnya konten visual dan juga efek halo, dan dilanjutkan dengan desain web dan kepercayaan konsumen. Lalu akan ada ekspektasi konsumen dan juga aturan komunikasi visual, serta diakhiri dengan implementasi, kesimpulan, dan juga penutup. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pentingnya konten visual dan juga efek halo. Oke, jadi yang pertama yang kita bahas yaitu pentingnya konten yang berkualitas. Jadi, konten visual berkualitas memiliki peran krusial dalam mempengaruhi bagaimana orang memandang sebuah produk, merek, atau bahkan individu. Visual yang menarik dan konsisten dapat meningkatkan daya tarik suatu pesan dan mempermudah audiens untuk memahami informasi. Jadi, visual ini merupakan look atau first impression dari audiens untuk melihat informasi apa yang akan disampaikan oleh sang penerima atau sang pengirim informasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu alasan pentingnya konten visual yang berkualitas. Jadi ada beberapa alasan yang mendasari mengapa sih konten visual ini harus berkualitas. Yang pertama yaitu memberi kesan pertama. Visual seringkali menjadi elemen pertama yang dilihat oleh audiens dan kesan pertama terbentuk dalam hitungan detik. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan identitas merek melalui merek warna, tipografi, dan elemen desain lainnya. Visual dapat menciptakan identitas yang kuat bagi brand. Yang ketiga yaitu meningkatkan engagement. Konten visual yang berkualitas memiliki potensi besar untuk menarik perhatian dan meningkatkan interaksi, baik itu interaksi antara pengguna maupun user dengan sang pemilik desainnya. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh cepat visual terhadap persepsi audiens. Visual dapat langsung membentuk persepsi seseorang. Dalam beberapa detik pertama, otak kita mampu menangkap pesan dan sinyal dari elemen visual seperti warna, bentuk, dan tata letak. Studi menunjukkan bahwa informasi visual diproses 60.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan teks. Hal ini menjelaskan mengapa konten visual berkualitas tinggi sangat efektif dalam kampanye, pemasaran, dan juga branding. Nah, di sini ada efek halo dalam persepsi kualitas. Apa sih itu efek halo? Efek halo adalah fenomena psikologis di mana persepsi awal tentang sesuatu mempengaruhi penilaian kita secara keseluruhan. Dalam hal ini, visual yang menarik dan citra positif dari suatu aspek akan menciptakan persepsi baik terhadap aspek lainnya yang sebenarnya tidak berhubungan langsung. Studi yang terkenal tentang efek halo pertama kali dilakukan oleh Edward Thorndike pada tahun 1920. Thorndike menemukan bahwa kesan pertama seorang pemimpin militer. Kemudian ada ahli Landy and Signal pada tahun 1974 menemukan bahwa daya tarik fisik juga mempengaruhi bagaimana orang menilai kemampuan dan kualitas individu, meskipun hal itu tidak ada hubungannya dengan kompetensi. Nah, selanjutnya apa sih penggunaan efek halo dalam kehidupan sehari-hari dan contoh implementasinya? Nah, penggunaan efek halo ini banyak diterapkan pada banyak merek yang memanfaatkan efek halo dengan menggunakan selebriti dan model yang menarik untuk mengasosiasikan daya tarik mereka dengan produk yang mereka promosikan. Selebriti dengan citra positif dapat meningkatkan daya tarik dan kredibilitas produk, bahkan jika tidak ada hubungan langsung antara selebriti. Nah, contoh implementasinya yaitu misalnya
Perusahaan kosmetik seringkali menggunakan model atau selebriti berwajah menarik untuk iklan mereka, sehingga konsumen mungkin mengaitkan kecantikan selebriti tersebut dengan produk yang dijual. Efek halo ini sangat kuat dalam membangun citra produk yang positif, terutama di pasar yang kompetitif. Seperti sekarang yang kita ketahui ada Scarlett yang endorsementnya dari artis-artis Korea seperti Twice, EXO, dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi engagement atau pemasaran dari produk kosmetik tersebut. Nah, selanjutnya untuk desain situs web dan kepercayaan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada desain situs web dan kepercayaan pada merek. Desain situs web yang profesional dan mudah digunakan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Jadi, jika sebuah situs web mudah dinavigasi, fungsional, dan menawarkan pengalaman pengguna yang luar biasa, maka situs web tersebut akan menumbuhkan kepercayaan di antara para pengunjung. Next. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas web. Pertama ada kejelasan atau clarity, di mana perasaan pengguna memahami informasi yang disajikan di situs web itu dibaca secara jelas. Lalu kedua adalah keandalan atau reliability, pengalaman pengguna terhadap kecepatan dan konsistensi di situs web terasa lebih cepat dan mudah diandalkan. Lalu ketiga ada kemudahan dalam penggunaan. Merupakan keadaan ketika pengguna dapat menavigasi situs web, sehingga pengguna dapat menggunakan web dengan mudah dan dapat dimengerti dengan baik. Lalu ketiga ada daya tarik, merupakan penampilan visual situs web termasuk tata letak, warna, dan elemen desain. Lalu yang terakhir ada kreativitas atau creativity, yaitu tingkat inovasi atau keunikan desain dan struktur situs web yang dapat membedakan dari situs web yang lain. Next. Lalu ada perpaduan antara bentuk dan fungsi di dalam desain. Keseimbangan antara estetika dan fungsi dalam desain berarti menciptakan situs web yang menyenangkan secara visual namun tetap praktis dan fungsional. Keduanya harus mendukung satu sama lain. Estetika meningkatkan pengalaman fungsi dan fungsi tidak mengorbankan kenyamanan visual. Desain yang sukses adalah estetis secara visual, mudah digunakan, dan memenuhi tujuan penggunaan serta bisnis. Adapun contoh situs di mana sebuah situs web tetap memperhatikan nilai fungsi tanpa mengurangi visual desain yang mereka miliki. Contohnya ada Airbnb yang merupakan situs properti yang dapat disewakan, tetapi dia memiliki navigasi dan mudah dan intuitif, di mana desain visual yang ditawarkan seperti tata letak, yang bersih, tipografi, dan yang jelas, serta penggunaan gambar yang berkualitas tinggi. Next. Baik, di sini kita akan membahas terkait perubahan ekspektasi konsumen di era streaming. Di era layanan streaming seperti Netflix, Hulu, dan juga Amazon Prime, ekspektasi konsumen terhadap hiburan telah berubah secara signifikan. Jika sebelumnya pemirsa itu harus menunggu acara televisi pada jam-jam tertentu, nah sekarang kini mereka memiliki akses langsung ke berbagai pilihan konten yang dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi, kapanpun dan juga dimanapun. Seiring dengan kemajuannya teknologi, ekspektasi konsumen terhadap kualitas hiburan juga terus meningkat. Pemirsa tidak hanya mencari visual yang memukau lagi, tetapi juga cerita yang relevan dan juga menarik dan juga unik. Data yang dikumpulkan dari penonton di seluruh dunia memungkinkan layanan streaming untuk memproduksi konten yang sesuai dengan preferensi spesifik audiens. Lanjut. Di sini kita ada salah satu contoh layanan streaming dari salah satu contoh platform Netflix, yang mana mereka memiliki pengaruh yaitu konten original mereka terhadap loyalitas pelanggan mereka. Netflix ini adalah contoh utama dan juga bagaimana sebuah perusahaan streaming dapat mengubah landscape hiburan dan juga loyalitas konsumen. Pada awalnya Netflix sendiri memulai sebagai layanan penyewaan DVD. Namun dengan cepat berkembang, mereka menjadi pemimpin dalam industri hiburan digital. Keputusan strategis untuk memproduksi konten original seperti Stranger Things, The Crown, House of Cards, dan juga seperti contohnya Black Mirror, itu membawa Netflix pada puncak popularitasnya mereka.
Konten original menjadi aset penting bagi Netflix, yang mana membantu mereka mempertahankan pelanggan di tengah persaingan ketat dan juga dari layanan streaming lain, dengan menggunakan data dari preferensi pengguna mereka. Hal ini menciptakan siklus yang berkelanjutan, di mana konsumen tidak hanya menantikan rilisan baru, tetapi juga tetap berlangganan untuk menikmati lebih banyak konten original dari selain Netflix. Next slide. Lanjut aja Mel, nggak apa-apa. Ntar gua cut. Oke, selanjutnya ada layanan streaming dan peningkatan ekspektasi. Jadi di GDVA ini ada teknologi digital. Platform streaming mendorong persaingan antar perusahaan hiburan untuk memberikan konten-konten konten-konten contohnya emas 24 karat yang memenuhi standar ini. Nah, layanan streaming seperti Netflix telah menetapkan standar baru dalam hal produksi konten berkualitas tinggi. Permisah sekarang mengharapkan lebih dari sekedar cerita yang menghibur. Mereka menginginkan pengalaman sinematik dengan alur cerita yang kompleks, visual yang memukau, dan juga akting yang berkualitas. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, beberapa konten orisinal pembuatan dari Netflix. Oke, selanjutnya ada 8 aturan komunikasi visual. Komunikasi visual itu apa sih? Komunikasi visual adalah seni yang menyampaikan pesan melalui elemen-elemen visual seperti gambar, warna, font, dan ikon. Dalam dunia yang dipenuhi oleh visual, penting bagi konten untuk tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menyampaikan pesan secara efektif. Yang pertama yaitu aturannya hindari penggunaan gambar. So, audiens saat ini mencari originalitas dalam konten visual. Yang dua, definisikan dan fokus pada audiens. Target komunikasi yang efektif adalah yang berbicara langsung kepada audiens. Yang ketiga, gunakan visualisasi data yang tepat. Grafik dan diagram harus mudah dipahami. Jadi harus sesuaikan nih antara konten dan tujuan atau target dari konsumennya. Yang keempat yaitu komitmen pada kebenaran dan buktikan dalam era informasi yang sering dipertanyakan kebenarannya. Oke, selanjutnya di sini yang kelima ada pikiran tentang konteks visual tidak seharusnya menjadi bacaan yang berat. Pengguna teks harus seminimal mungkin. Yang keenam, detail visual kecil mempunyai dampak besar. Elemen kecil dalam desain seperti ikon atau simbol dapat memiliki pengaruh yang besar. Yang ketujuh, pilihan warna ini harus bijak. 90% keputusan pembeli produk didasarkan pada warna. Pilihan warna yang tepat dapat membantu audiens. Dan yang kedelapan, yang terakhir aturannya, pilihan font. Dengan alasan yang tepat, font bukan hanya sekedar tulisan, tetapi juga membawa pesan estetika dan mempengaruhi emosional dari audiens ini. Lalu selanjutnya, bagaimana sih aturan ini membantu dalam menciptakan konten visual yang efektif? Nah, yang di sini kita bisa bagi menjadi dua ya, yaitu peningkatan kesadaran merek dan juga yang satu lagi untuk pengunjung situs yang meningkat. Untuk peningkatan kesadaran merek, yang pertama itu adalah ada penggunaan teks yang minimalis. Dengan mengurangi teks yang berlebihan dan juga mengandalkan visual, audiens lebih mudah menerima informasi. Nah, lalu detail kecil yang signifikan. Detail visual seperti ikon ataupun simbol kecil dapat mengarahkan audiens pada tindakan tertentu tanpa membutuhkan banyak kata. Contohnya, ikon hati di media sosial dapat mengkomunikasikan makna yang kuat hanya melalui simbol. Lalu pemilihan warna yang strategis. Warna kecil memiliki peran penting dalam menciptakan mood dan juga menonjolkan informasi kunci. Dengan memilih warna yang sesuai, desainer dapat membimbing audiens melalui konten dengan yang lebih baik dan juga mencegah kebingungan.
Lalu ada lagi yang terakhir untuk peningkatan kesadaran merek, yaitu pentingnya pemilihan font. Untuk font sendiri yang dapat memberikan kesan pertama yang penting. Font yang salah dapat mengurangi kredibilitas dan juga membuat audiens salah paham tentang pesan yang ingin disampaikan. Lalu untuk pengunjung situs yang meningkat, kita yang pertama itu adalah originalitas visual, yang mana menghindari gambar stok dan juga memilih visual yang original, yaitu dapat menambahkan keterlibatan audiens. Originalitas menciptakan kesan unik dan juga menarik perhatian. Lalu dilanjutkan dengan fokus pada audiens yang tepat. Meningkatkan mengidentifikasi audiens target, membantu menyampaikan pesan yang relevan dan juga personal. Ini membuat komunikasi lebih efektif dan juga meningkatkan peluang keterlibatan yang lebih dalam. Lalu ada visualisasi data yang mudah dipahami. Data yang divisualisasikan dengan jelas meningkatkan pemahaman dan juga memperkuat pesan. Grafik yang rumit dapat mengurangi minat audiens sehingga menjaga kesederhanaan itu sangat penting. Yang terakhir yaitu kepercayaan melalui transparansi. Audiens masa kini itu sangat kritis terhadap informasi. Dengan menunjukkan sumber informasi dan juga berkomitmen pada kebenaran, mereka dapat membangun kepercayaan dan juga reputasi yang kuat bagi merek. Next slide. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi tersebut dapat bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.